Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat 22 sampai 28. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Dialog tawar-menawar yang dilakukan oleh Abraham terhadap keputusan Tuhan pada perikop ini memang menjadi sebuah fakta naratif yang sangat menarik. Tidak sedikit pula orang yang justru menganggap Tuhan sebagai pihak yang pelin-pelan atau tidak memiliki ketegasan sikap yang bulat. Namun apakah benar demikian? Kemudian, kenapa juga Tuhan membiarkan Abraham menawar keputusan Tuhan terkait nasib kota Sodom dan Gomora pada saat itu? Hal pertama yang perlu kita cermati adalah mengenai kualitas relasi yang Tuhan bangun untuk Abraham. Dia tidak menunjukkan sebuah model relasi yang timpang di antara mereka berdua, melainkan Tuhan menampilkan sebuah kesetaraan di dalamnya. Hal ini tidak berarti Abraham memiliki kuasa ataupun status yang setara dengan Tuhan. Justru, Tuhan bersedia untuk menghadirkan dirinya sebagai pihak yang penuh solidaritas terhadap Abraham dan bersedia untuk mendengarkan pemikiran maupun curahan hati Abraham. Hal kedua yang muncul dalam peristiwa ini adalah perihal kebebasan yang dimiliki oleh Abraham di hadapan Tuhan. Dialog tawar-menawar dari Abraham ini tidak mungkin terjadi jikalau Tuhan tidak memberikan ruang kebebasan bagi Abraham di dalam relasi mereka berdua. Itulah mengapa kita dapat melihat betapa leluasanya Abraham melakukan tawar-menawar terhadap Tuhan terkait nasib kota Sodom dan Gomora. Kedua hal tersebut dapat menjadi temuan reflektif untuk kita rayakan dalam relasi yang kita miliki dengan Tuhan. Melalui permenungan pada hari ini, kita telah melihat bagaimana Tuhan begitu menghargai kita sebagai manusia. Bahkan Dia bersedia untuk mendengarkan segala pemikiran dan curahan hati kita. Meskipun penting juga bagi kita untuk memerhatikan sikap Abraham pada saat itu. Pada saat ia mengutarakan pemikirannya kepada Tuhan, Abraham tetap penuh hormat dalam kesadaran diri yang tinggi di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk permenungan akan firman-Mu yang menunjukkan kepada kami betapa Tuhan menganggap kami istimewa, Tuhan menghargai kami, dan Tuhan mau menerima, mendengarkan segala perkataan dan curahan hati kami. Tolonglah kami Tuhan untuk menggunakan akses yang begitu istimewa tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah relasi kami dengan Tuhan selalu terjaga dan semakin erat, semakin intim. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.